Insyaallah. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai 5 menit lagi sambil menunggu peserta yang lain join.
Baik, Bapak Ibu, kita mulai acara webinar peranan IKOT dalam penanganan gugatan sederhana di pengadilan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya. Perkenankan saya Komang Ritu Buana di sini selaku moderator akan memandu jalannya webinar kita kali ini. Pertama-tama izin saya sampaikan untuk para peserta agar dapat mengisi daftar hadir yang sudah saya share di kolom chat untuk presensi kehadiran webinar ini. Dan selanjutnya mohon ketika pemateri memaparkan materi untuk tidak menyalakan mic selama kegiatan berlangsung. Peserta diperbolehkan menyalakan mic ketika kegiatan tanya jawab, yaitu pada sesi akhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke narasumber kita, yaitu Bapak Catur Bayu Sulistyo SH, selaku Hakim Karir pada Pengadilan Negeri Mataram, yang akan menyampaikan materi terkait gugatan sederhana dan IKOT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Tebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu-ibu, peserta webinar di Pengadilan Negeri Mataram untuk tema peranan EKOT dalam gugatan sederhana. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran sertanya dalam kegiatan ini. Sedianya kegiatan ini akan dibuka oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mataram karena satu dan yang lain hal, beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi untuk acara ini langsung kepada materi, dan tak lupa Ibu Ketua menyampaikan salam kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Baik, langsung saja akan saya sedikit paparkan mengenai peranan EKOT dalam penanganan gugatan sederhana. Jadi sebelum masuk kepada EKOT, saya akan paparkan dulu untuk gugatan sederhana. Saya akan share screen. Oke. Salah. Ya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, peserta webinar yang berbahagia. Sebelum lanjut ke materi, saya memperkenalkan diri dulu. Tadi walaupun sudah diperkenalkan oleh moderator Mas Tebu, nama saya Catur Bayu Sulistyo SH, Hakim Karir pada Pengadilan Negeri Mataram, dan sudah menjalankan tugas di Pengadilan Negeri Mataram sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Untuk kurikulum vitae saya yang selanjutnya mungkin nanti bisa ada di materinya. Baik, langsung saja untuk akan saya paparkan mengenai latar belakang kenapa adanya EKOT di pengadilan di seluruh Indonesia, baik itu peradilan umum maupun peradilan agama. Untuk peradilan umum khususnya nanti akan saya paparkan bahwa pada intinya latar belakang adanya gugatan sederhana adalah pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi pada asasnya tujuan pengadilan adalah untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam hal sengketa perdata,
yang biasa itu jangka waktu penyelesaian bisa selama 5 bulan di pengadilan negeri saja, belum lagi ada upaya hukum baik itu banding, kasasi dan seterusnya, yang jelas membutuhkan waktu yang sangat lama, mungkin bisa selama 9 bulan sampai dengan mungkin lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, dipandang gugatan biasa itu tidak sederhana karena harus ada jawab jinawab, harus ada upaya perdamaian dengan mediasi yang diberikan waktu tersendiri selama 30 hari kerja. Kemudian selain itu biaya juga jauh lebih mahal daripada gugatan sederhana. Yang kedua, jadi pencari keadilan karena perkembangan zaman yang tidak bisa dilepaskan dari teknologi informasi, walaupun pada awalnya di tahun 2015 pertama kali adanya gugatan sederhana, waktu itu belum dapat bersinergi dengan adanya e-court dan e-litigasi. Tetapi sejak tahun 2019 sudah terintegrasi dengan e-court maupun e-litigasi. Jadi pendaftaran, kemudian pelaksanaan sidang dapat dilakukan secara elektronik untuk acara-acara tertentu. Kemudian adanya gugatan sederhana tidak lepas adalah tuntutan dari masyarakat agar dalam kegiatan berusaha ini ada kemudahan. Ya, salah satunya itu. Selanjutnya gugatan sederhana berdasarkan Perma, pada awalnya berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2015 dan sekarang sudah diperbaharui dengan Perma nomor 4 tahun 2019. Jadi di sini ada perbedaan yang dulunya nilai gugatan material itu 200 juta rupiah, kemudian sekarang maksimal bisa sejak tahun 2019 berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2019 ini hingga maksimal kerugian material sejumlah 500 juta rupiah. Kemudian perbedaan yang lain adalah terkait dengan kompetensi pengadilan yang dulunya harus di wilayah kedudukan hukum pengadilan yang sama, kemudian harus dihadiri langsung. Untuk yang tahun 2019 diperbolehkan berada di wilayah hukum yang berbeda, ya, dengan menunjuk kuasa insidentil dalam hal ini misal perbankan, biasanya kantor pusatnya di Jakarta misalnya, akan mengajukan gugatan di Mataram, tinggal menunjuk kuasa insidentil atau dengan surat tugas atau surat kuasa terhadap pegawai atau pejabat yang berada di kantor cabang misalnya yang ada di Mataram. Boleh seperti itu. Kalau dulu tidak boleh, sekarang boleh. Kemudian untuk pihak yang hadir, jadi pihak yang hadir ini kalau dulu sendiri ya, sekarang bisa diwakili untuk lembaga, misal perbankan bisa dihadiri kuasanya. Kemudian kalau orang pribadi ini harus hadir sendiri dengan boleh didampingi oleh kuasa hukum atau advokat. Kemudian tata cara
pengajuan gugatan sederhana kalau zaman dulu di tahun 2015 itu harus langsung hadir di pengadilan untuk mendaftar. Kalau sekarang sejak tahun 2019 sudah dapat didaftarkan secara elektronik. Kemudian perbedaannya, jadi di aturan gugatan sederhana yang baru ini lebih sederhana dan lebih pasti, yaitu terkait dengan pemanggilan para pihak. Apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua, maka hakim dapat memutus secara first take, ya, secara first take, atau tanpa hadirnya pihak tergugat. Nanti pihak tergugat, upaya hukumnya adalah melalui verset atau perlawanan. Kemudian apabila tergugat hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang kedua, maka putusan diputus secara kontradiktoir, yaitu diputus dengan putusan yang menghukum salah satu pihak, yaitu pihak tergugat dalam hal ini. Bahwa dalam gugatan sederhana di tahun 2019 ini diperbolehkan adanya sita jaminan. Jadi sita jaminan yang dulu tidak ada, sekarang ada sita jaminan boleh, tapi ini harus dimohonkan secara tersendiri. Jadi di samping mengajukan gugatan, pada saat persidangan diajukan permohonan untuk sita jaminan. Kalau yang gugatan sederhana yang peraturan sejak tahun 2019 sudah diperbolehkan. Nantinya hakim akan apabila dipandang memenuhi syarat dan dipandang cukup beralasan hukum, maka sita jaminan tersebut dapat diletakkan. Kemudian gugatan sederhana yang diakui secara bulat tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan. Kemudian perbedaan lain adalah apabila dalam gugatan sederhana berdasarkan Perma tahun 2015, waktu itu belum diatur mengenai eksekusi, yang peraturan baru sekarang sudah diatur mengenai eksekusi sebagai berikut, bahwa pemanggilan para pihak tereksekusi apabila gugatannya dikabulkan. Permohonan pelaksanaannya yaitu ketua pengadilan menetapkan unmanning atau teguran 7 hari setelah permohonan eksekusi. Berarti setelah misal ada putusan, kemudian putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian dapat diajukan permohonan eksekusi atau pelaksanaan putusan. Sebagai berikut ya, tadi sudah saya sampaikan, ketua pengadilan menetapkan unmanning atau teguran 7 hari setelah permohonan eksekusi tersebut. Kemudian ketua pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan unmanning 7 hari setelah unmanning ditetapkan. Apabila kondisi geografis tidak memungkinkan untuk melaksanakan unmanning dalam 7 hari, maka waktu pelaksanaan diperbolehkan tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi seperti itu untuk perbedaannya. Kemudian secara singkat, gugatan sederhana di peradilan umum itu adalah gugatan yang tidak ada banding maupun kasasi. Jadi perkara gugatan sederhana ini diperiksa oleh hakim tunggal selama 25 hari kerja, harus diputus. Kemudian untuk upaya hukumnya adalah keberatan. Jadi tidak ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan sebagainya. Jadi sifatnya lebih sederhana dan lebih cepat. Kemudian lebih lanjut mengenai gugatan sederhana ini,
dengan adanya SIPP maupun adanya ECORD jelas dapat mendukung seluruh proses kerja peradilan untuk mencapai efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mendorong pemerintah dalam hal upaya peningkatan kemudahan berusaha, kemudian pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Jadi tujuannya adalah agar pelayanan mudah, murah, dan efisien, dan dapat nantinya secara global dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dengan dukungan teknologi informasi. Selanjutnya ini sejarah, mungkin saya akan skip. Nah, sedikit mengenai ECORD. Saya lanjutkan mengenai ECORD. ECORD itu adalah pada intinya pendaftaran perkara, dalam hal ini bisa gugatan biasa, gugatan sederhana, permohonan melalui jalur elektronik, di mana di dalamnya terdapat e-filing, e-payment, e-summon, dan e-litigation, yaitu pendaftaran secara online, kemudian pembayaran dapat dilakukan secara virtual, kemudian panggilan apabila sudah memiliki domisili elektronik, pemanggilan melalui domisili elektronik yang sudah terverifikasi. Kemudian untuk pelaksanaan persidangan apabila para pihak lengkap, kemudian dapat dilanjutkan dengan e-litigasi, yaitu persidangan secara elektronik, yaitu persidangan jawab jinawab dengan cara mengunggah dokumen elektronik. Kemudian putusan juga dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi. Perkembangan ECORD maupun e-litigasi ini tidak lepas dari perkembangan SIPP, yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara di pengadilan tingkat pertama. Jadi seperti ini. Baik, kemudian domisili elektronik dalam ECORD, yaitu domisili elektronik, domisili para pihak berupa alamat elektronik dan atau nomor telepon seluler yang sudah terverifikasi. Jadi untuk mendapatkan alamat elektronik ini bisa dilakukan pendaftaran di pojok ECORD di setiap pengadilan negeri. Kemudian setelah memiliki alamat tersebut, kemudian alamat tersebut diverifikasi. Kemudian pengguna terdaftar otomatis terverifikasi dianggap memilih domisili pada alamat surat elektronik atau email atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi. Apabila sudah terverifikasi, ini tidak hanya dapat digunakan satu kali, tapi dapat digunakan beberapa kali. Jadi misal di perbankan, misal ada legalnya yang sudah terverifikasi, jadi tidak perlu untuk mendaftarkan kembali ya. Kemudian untuk pengiriman panggilan dan sebagainya tidak lagi dikirim secara fisik, tapi dikirim secara elektronik dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian mengenai dokumen yang asli, misalnya surat gugatan yang asli, surat kuasa yang asli, kemudian apabila diperlukan surat panggilan yang asli nanti dapat diserahkan atau diberikan kepada para pihak nanti, atau para pihak dapat menyerahkan pengadilan melalui persidangan. Misal gugatannya yang diupload pada saat pendaftaran
tentu saja hasil scan atau berupa dokumen elektronik. Kemudian saat sidang pertama aslinya diserahkan kepada majelis hakim. Gugatan sederhana yang jelas memudahkan pelayanan publik dalam hal pendaftaran perkara. Nah, ini ada sedikit screenshot mengenai tata cara melakukan gugatan sederhana. Mungkin nanti lebih jelasnya, mungkin nanti bisa kita kirimkan materi ini. Baik, pendaftaran gugatan sederhana diajukan melalui akun pengguna apabila bukan advokat, yaitu adalah namanya pengguna lain, mengucapkan perkara tanpa didampingi kuasa hukum, dalam hal ini apabila bukan advokat. Kemudian penggugat dan tergugat di wilayah hukum pengadilan yang sama, sejak tahun 2019 sudah dirubah, dapat dilakukan di tempat yang berbeda. Kemudian untuk pendaftaran akun pengguna lain dapat datang langsung melalui pojok ekor di pengadilan negeri dengan membawa dokumen-dokumen, nanti ada syarat-syaratnya yang dibutuhkan. Untuk apabila sudah terdaftar, pendaftaran gugatan sederhana dapat diajukan melalui akun pengguna terdaftar dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, atau penggugat dapat menunjuk kuasa insidentil beralamat di wilayah hukum tempat tinggal domisili tergugat dengan surat tugas dan institusi seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Misal kantor pusatnya di Jakarta bisa dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang ada di cabang yang bersangkutan. Nah, ini tata caranya seperti ini, nanti bisa kita share, nanti dikirimkan ke Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita lanjut ke tanya jawab saja biar lebih biar lebih jelas atau lebih terang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita selanjutnya tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ini silakan Mas Tebu. Baik, terima kasih Pak atas materi yang disampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilahkan dari Bapak Ibu yang hadir untuk dapat bertanya atau memberikan pendapat terkait materi yang telah disampaikan. Silakan, mungkin 3 penanya terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand, bisa angkat tangan, nanti akan saya unmute. Bisa Pak. Terima kasih Pak. Saya dari Nengagosi dari PTB Persuan Utama Pak. Nah, di bank kan ada kredit yang namanya kolektibilitas Pak ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk gugatan ini dalam kondisi kredit yang gimana kira-kira bisa dilakukan GS? Karena kalau yang jelas 1 sudah lancar Pak kan, 2 masih dalam perhatian khusus. Nah 3, 4, 5 ini yang masuk NPL Pak. Kira-kira dalam kondisi kolektibilitas yang gimana bisa dilakukan GS ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, untuk penanya berikutnya dari Bapak Dans, PT BPR Primanadi. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ya, selamat pagi Pak Catur, Bapak-Bapak sekalian, semua para peserta dari webinar ini. Mungkin saya ada beberapa hal yang saya mau tanyakan Pak. Saya juga baru join sih tadi Pak ya, karena ada kesibukan sendiri. Jadi mungkin yang poin pertama memang bahas
pembahasan kita pada pagi ini sangat menarik, Pak. Karena ini dari kami sendiri masih bayangannya masih belum secara ini ya, walaupun saya secara pribadi dulu sempat di tahun 2019 sama 2020 sempat dulu sampai 5 perkara waktu masih di Pengadilan Negeri Solong, Pak. Dan sudah diputus khusus untuk gugatan sederhana sesuai dengan Perma nomor 4, Pak ya. Itu yang terkait batas maksimal 500 juta ya Pak ya. Nah, mungkin yang saya tanyakan satu Pak, misalnya terhadap putusan, saya muncul atau putusan, kita ada sesuatu yang mungkin kita kurang pas menurut kami di putusan itu, apa yang akan kami lakukan tindak lanjutnya Pak dari kami pihak penggugat, karena ini case juga kami tapi kami tidak sebut case-nya Pak ya, ada putusan memang tidak sesuai dengan keinginan kami itu untuk ganti kerugiannya Pak, ganti kerugiannya udah diputus, bagaimana misal upaya apa yang kami lakukan misalnya untuk tindak lanjutnya, walaupun beberapa tutup kami sudah dikabulkan cuma nilai nominal saja Pak, karena di situ kan terdiri dari kewajiban yang kami ajukan itu ada pokok, bunga dan denda Pak ya. Nah, tapi tidak melewati dari nilai hak tanggungan tentunya. Cuma yang itu yang kami tanyakan, apa langkah lanjutannya. Terus yang kedua, terkait juga debitur misalnya didampingi oleh kuasa hukum Pak pada saat persidangan statusnya itu. Nah, apakah kuasa hukum di sini ini dalam arti katanya kuasa hukum memiliki kuasa penuh Pak dalam proses persidangan ini, termasuk pertimbangan hukum yang diberikan oleh kuasa hukum ini sendiri mewakili debitur atau pihak tergugat kita Pak. Sama seperti di gugatan biasa Pak ya, memiliki kuasa penuh untuk hal itu. Itu yang kami tanyakan. Mungkin dua itu saja Pak kami tanyakan, mungkin nanti sambil jalan dari teman-teman atau rekan-rekan yang menanyakan lain nanti sambil akan kami tambahkan. Mungkin itu aja dari saya Pak, selamat pagi. Baik, terima kasih untuk Bapak Dans dari PT BPR Primanadi. Untuk berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Penanya terakhir. Atau mungkin cukup Pak Bayu? Mau dijawab dulu? Baik, yang pertama dulu akan saya jawab mengenai tadi kreditnya sudah teguran keberapa, kemudian NPL yang bagaimana. Jadi titik tolak atau dasar dalam mengajukan gugatan sederhana itu adalah salah satunya namanya one prestasi atau ingkar janji, ya seperti itu. Jadi dalam kredit pasti kan ada yang namanya perjanjian, ya ada perjanjian kreditnya. Asal pihak yang berhutang ini sudah melanggar dari perjanjian tersebut, baik itu tidak membayar, entah berapa kali, asal sudah melanggar, sudah boleh diajukan gugatan. Tapi ada baiknya memang ada peringatan, ya peringatan 1, peringatan 2 misalnya, yang jelas sudah diperingatkan. Karena gugatan adalah istilahnya upaya terakhir. Penyelesaian perkara perdata terbaik tetap adalah dengan jalan perdamaian atau dengan jalan menyelesaikan di luar pengadilan, istilahnya seperti itu, dengan damai, misal dengan membayar atau dengan negosiasi lagi berapa yang harus dibayar. Yang jelas untuk dapat dimasukkan dalam gugatan sederhana asal sudah melanggar dari perjanjian yang ada, sudah boleh diajukan. Kemudian yang kedua untuk penanya yang kedua ya. Penanya yang kedua, yang pertama adalah mengenai apabila bagaimana terhadap putusan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi pada dasarnya dalam perkara perdata, baik itu gugatan sederhana maupun gugatan biasa,
ada beberapa jenis putusan. Yang pertama adalah putusan yang dikabulkan seluruhnya. Yang kedua, putusan yang dikabulkan sebagian. Nah, mungkin tadi yang dipaparkan Bapak penanya yang kedua itu dikabulkan sebagian, baik itu itemnya maupun jumlah yang harus dibayarkan. Yang ketiga, gugatan yang ditolak. Yang keempat, gugatan yang tidak dapat diterima. Gugatan yang tidak diterima ini karena ada formil yang tidak dipenuhi. Misalnya, kadang ada dalam gugatan sederhana ini sebenarnya boleh diajukan terhadap tergugat lebih dari satu, asal memiliki kepentingan hukum yang sama misalnya. Nah, ternyata dalam gugatan tersebut pihak misal tergugat 1, tergugat 2 misalnya, ini kepentingan hukumnya ternyata dilihat oleh hakimnya berbeda. Nah, ini gugatan bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian bisa juga dikarenakan karena pembuktiannya dianggap tidak sederhana lagi. Misalnya terhadap objek, misalnya objek jaminan dan segala macam ini ternyata sudah dikuasai oleh pihak-pihak lain misalnya. Ini tidak dapat diselesaikan secara gugatan sederhana. Jadi terhadap hal tersebut sebenarnya setelah putusan dibacakan itu dalam jangka waktu kalau tidak salah 7 hari ada hak untuk mengajukan keberatan. Jadi keberatan itu tidak hanya di pihak tergugat, tapi juga di pihak penggugat. Misalnya gugatannya ditolak, atau gugatannya tidak dapat diterima, atau misal dikabulkan sebagian misalnya. Misalnya tadi jumlahnya tidak sesuai yang diinginkan, boleh mengajukan keberatan, nanti keberatan tersebut diperiksa oleh majelis hakim keberatan. Dan putusan majelis hakim keberatan tersebut adalah putusan yang terakhir. Ya, tidak ada banding, tidak ada kasasi lagi. Ya, itu nanti sudah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian terhadap pertanyaan yang kedua, terhadap kuasa hukum. Kuasa hukum pada intinya adalah mendampingi prinsipalnya, yaitu tergugat secara langsung. Namun demikian, mempunyai kuasa penuh, iya mempunyai kuasa penuh. Misal terhadap jawab-menjawab, terhadap pembuktian, dia mempunyai kuasa. Tetapi dalam melaksanakan untuk persidangan, walaupun semua itu dilakukan kuasanya, sebenarnya pihak tergugat secara langsung juga harus hadir, terutama di sidang awal-awal ya, sidang pertama dan sebagainya. Jadi boleh memberikan kuasa pihak tergugat kepada advokat misalnya, nanti advokat yang akan menjawab atau melakukan jawab jinawab untuk melakukan pembuktian, tetapi harus juga dihadiri oleh pihak tergugatnya secara langsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada lagi pertanyaan. Baik, dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk Tanya Pak. Oh, silakan Pak. Bentar. Tanya saya Ibu Silana Manuangse dari BPR Soan Pak. Saya mau nanya, sampai seberapa lama putusan gugatan sederhana ini berlaku Pak? Biasanya di dalam putusan gugatan sederhana ini biasanya kan dilanjutkan
dilanjutkan sampai tingkat eksekusi melalui pelelangan, kan gitu Pak. Nah, di dalam situasi saat ini melakukan pelelangan itu kan tidak mudah Pak. Kalau apakah dibatasi sampai berapa lama pelelangan harus sudah dilakukan gitu. Kalau pelelangannya tidak laku-laku lah istilahnya itu, apa pihak penggugat mempunyai hak untuk melakukan pelelangan terus atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Mungkin bisa saya jawab secara langsung ya. Untuk yang jelas untuk pelaksanaan putusan atau eksekusi yang pertama harus didaftarkan dulu ya, harus diajukan permohonannya kepada ketua pengadilan, nanti dilanjut dengan pelaksanaannya baik itu melalui biasanya lelang ya. Dan kondisi sekarang memang dalam pelaksanaan lelang sering terkendala karena belum berhasil untuk menjual secara lelang. Mengenai batas waktunya tidak ada batas Pak, asal belum belum laku, silakan dapat dilakukan lelang ulang ya. Tapi lelang ulang ya nanti kalau untuk permohonannya tetap sekali, cuman untuk pelelangannya kalau misal tidak berhasil ya nanti diajukan pelelangan lagi melalui kantor lelang. Tidak ada batas waktunya Pak yang jelas untuk lelang. Terima kasih Pak. Mengikat terus ya. Baik, terima kasih untuk penanya dari Bapak Gusti Lanang Manuabe. Untuk peserta yang lainnya, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin saya tadi Pak sedikit menambahkan, mohon izin Pak Catur. Ya, tadi yang apa yang disampaikan sama Pak Catur terkait kuasa penuh dari advokat Pak ya. Advokat kan istilahnya sekarang ini advokat karena undang-undang advokat Pak ya, bukan lagi lawyer atau pengacara ya Pak ya. Jadi yang tadi yang saya tanyakan Pak, kuasa penuh di sini, apa harus tetap kehadiran dari pihak tergugat Pak ya? Tidak boleh dia tidak hadir dalam sidang itu Pak ya? Itu mungkin catatan Pak ya, mungkin yang menjadi kritikal poinnya dia harus wajib hadir Pak ya. Misalnya dia tidak hadir, hanya mengkuasakan saja. Terutama di sidang pertama. Sidang awal wajib Pak ya. Sidang awal karena kalau di undang-undangnya kan wajib dihadiri pihaknya secara di permanya kan wajib dihadiri secara langsung. Nanti silakan misal kalau Bapak karena gugatan sederhana ini juga untuk pelatihannya mungkin pemahaman hakim mungkin ada yang berbeda, cuman kalau saya karena pernah pelatihan jadi kehadiran pihak secara langsung adalah wajib. Oh ya Pak. Wajib. Itu nanti yang kami garansi. Juga. Mungkin jadi keberatan kami nantinya misalnya hanya kuasa hukum saja yang hadir dari awal hingga akhir nanti Pak. Iya, paling tidak menjadi untuk catatan awal dari kami. Iya, silakan nanti disampaikan kepada hakimnya saja. Semangat gugatan sederhana ini adalah semangat perdamaian sebenarnya. Betul Pak. Ya, perdamaian itu bisa terwujud kalau pihaknya secara langsung yang hadir. Ya, jadi kalau perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan biasa dalam gugatan sederhana ini adalah mendampingi. Mendampingi Pak ya. Status hanya mendampingi Pak ya. Nah ya itu sih kami juga sangat atensi sekali Pak dengan apa yang dilakukan ini, karena apalagi dengan bisa diputus dengan 25 hari kerja Pak ya. Itu 25 tentunya hari kerja. 25 hari kerja itu yang luar biasa gebrakan dari Mahkamah Agung dari yang permohonan terakhir nomor 4 bahkan dinaikkan menjadi 500 juta Pak. Ini dari kami dari praktisi dari perbankan untuk menyelesaikan ini sebagai solusi untuk kami juga. Nah, yang tadi itu yang kami pertanyakan karena memang pada saat sidang ini
ada terkadang tidak dihadiri sama ini Pak, hanya kuasanya saja. Dan dan jawaban dan sebagainya. Tapi enggak kami inilah Pak ya. Kami Ya, cuma sebenarnya ya ya yang penting tujuannya saja, sebenarnya tujuannya kan untuk agar perjanjian tersebut dilaksanakan atau ada apa namanya, ada jalan keluar terutama terhadap kredit tersebut ya. Ya tergantung ininya juga Pak, apa tujuannya apa. Kalau memang walaupun tidak hadir misalnya tapi tujuan dari penggugat tercapai kan tidak masalah juga kan seperti itu. ya Pak Jadi ya. esensinya yang penting esensinya tercapai. Ya Pak, banyak makasih banyak ini Pak. Ya itu luar biasa supportnya dari Pengadilan Negeri Mataram juga untuk kami. Iya, ya yang jelas itu Pak ya yang perlu diperhatikan yang selama ini memang ada beberapa yang gugatan tidak dapat diterima karena yaitu karena terkait dengan jaminannya Pak. Kadang jaminannya ada orang lain yang menguasai, bukan dikuasai oleh yang berhutang sendiri misalnya. Itu tidak pandangan kami tidak dapat diperiksa secara gugatan sederhana. Tapi tidak menutup kemungkinan dapat diajukan secara gugatan biasa. Ya memang pernah kami masuki Pak. Itu masing berkas itu dikuasai oleh pihak lainnya. Jadi kami masuk di situ PMH Pak, perbuatan melawan hukum. Ya. Jadi ada dua belah pihak, baik itu debitur maupun yang pihak menempati rumah itu. Nah kami kalau tidak salah di bulan September 2021 kalau tidak salah kami pernah itu. Memang diminta ranahnya akhirnya larinya ke gugatan biasa. Biasa ya, karena pembuktiannya sudah tidak sederhana lagi Pak. Betul Pak. Tidak maksimal kalau diperiksa hanya dalam waktu 25 hari. Ya, mungkin Makasih mungkin Pak. Sama-sama Pak. Saja dari kami. Ya. Baik, mungkin apa ada yang ingin bertanya lagi terakhir? Jika tidak, mungkin kita akhiri sesi ini. Sebentar. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, izin kita akhiri sesi kali ini. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu sekalian atas peran sertanya dalam online webinar dari Pengadilan Negeri Mataram terkait peranan EKOT dalam penanganan perkara gugatan sederhana di pengadilan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat kembali bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Tebu, Mas Imam. Oke Pak, makasih banyak Pak. Untuk materinya akan kami share juga lewat WhatsApp grup yang akan di-share dari Pak Dewu. Oke Pak.